Oke, halo semuanya. Di video kali ini kami kelompok 9 dari mata kuliah Teori Bilangan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai materi perkongruenan. Nah, namun sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putus Tama dengan NIM 22130111057 dari kelas 2A. Kemudian ada rekan saya, Komang Pandey Wahyu Sudiatmike dengan NIM 22130111013 dari kelas 2C. Kemudian yang terakhir ada Nikomang Sepiani dengan NIM 22130111003 dari kelas 2C. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai perkongruenan. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai definisi perkongruenan. Nah, yang pertama ada definisi 4.1. Bila sebuah bilangan bulat M membagi A kurang B, dikatakan A kongruen B modulo M, dan ditulis A kongruen B modulo M. Nah, bila M tidak habis membagi A kurang B, maka A tidak kongruen B modulo M, dan ditulis A tidak kongruen B modulo M. Nah, A kurang B habis dibagi oleh M bila dan hanya bila A kurang B habis dibagi oleh negatif M. Maka kita dapat tetapkan untuk modulo diambil bilangan bulat positif. Nah, kemudian untuk contoh, itu misalkan 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Nah, sebab 25 kurang 1 itu habis dibagi 4, yaitu 24 itu habis dibagi 4. Nah, kemudian 31 itu tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Nah, sebab 31 kurang 5 itu tidak habis dibagi 6. Nah, kemudian ada 26 kongruen dengan 4 modulo 11. Itu karena 26 kurang 4 itu habis dibagi 11. Atau dapat kita tulis yaitu 26 sama dengan 2 dikali 11 ditambah 4. Nah, kemudian selanjutnya ada teorema 4.1 yang berbunyi ambil A, B, C, D, X, dan Y bilangan-bilangan bulat. Maka A kongruen B modulo M, B kongruen A modulo M, A kurang B kongruen 0 modulo M adalah pernyataan yang ekuivalen. Nah, untuk bukti yang teorema 4.1 bagian pertama ini, misalkan A kongruen dengan B modulo M, maka terdapat bilangan real K, terdapat bilangan bulat K, itu sehingga A kurang B sama dengan KM, atau A sama dengan B plus KM. Nah, itu kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian dari pernyataan B kongruen dengan A modulo M, maka terdapat bilangan bulat D, sehingga B kurang A itu sama dengan TM. Sehingga kita dapat B sama dengan A plus TM. Nah, itu kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Nah, setelah kita mendapat persamaan pertama dan persamaan kedua ini, kita operasikan dengan mengurangkan persamaan pertama dikurang dengan persamaan yang kedua. Nah, sehingga kita dapat A kurang B sama dengan B kurang A plus K kurang T kali M. Nah, itu kita jadikan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, di persamaan 2 tadi itu diketahui bahwa B kurang A itu sama dengan TM. Maka B kurang A ini dapat kita ganti sebagai TM. Sehingga persamaan 3 akan menjadi A kurang B sama dengan TM plus K kurang T kali M. Nah, setelah kita operasikan sehingga kita dapat A kurang B sama dengan KM atau A kurang B sama dengan MK. Nah, itu kita jadikan sebagai persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 4 ini, maka akan sama artinya dengan A kurang B sama dengan M kali K plus 0. Gitu. Sehingga dengan definisi 4.1 tadi, kita peroleh A kurang B sama dengan MK. Yang artinya A kurang B kongruen dengan 0 modulo M.
Sehingga teorema 4.1 bagian pertama ini terbukti. Nah, kemudian pada bagian kedua yaitu bila A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Nah, untuk buktinya, karena A kongruen B modulo M, maka terdapat bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan KM. Kemudian, karena B kongruen dengan C modulo M, maka terdapat bilangan bulat T sehingga B kurang C sama dengan TM. Nah, dengan mengoperasikan persamaan pertama dan persamaan kedua tadi, gitu, dengan menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, kita dapat A kurang C sama dengan KM plus TM. Nah, kemudian M-nya kita keluarkan sehingga kita dapat A kurang C sama dengan M dikali dengan K plus T. Nah, karena K dan T ini adalah bilangan bulat, maka K plus T ini juga bilangan bulat, gitu, sehingga A sama artinya dengan A sama dengan M kali K plus T plus C, sehingga dengan menerapkan definisi 4.1 tadi, kita peroleh A kurang C sama dengan M K plus T, sehingga A sama dengan M K plus T plus C, kita pindah ruas C-nya, kemudian kita dapat A kongruen dengan C modulo M. Nah, kemudian pada teorema 4.1 bagian ketiga, yaitu bila A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AX plus C kongruen dengan BX plus D modulo M. Nah, untuk buktinya, itu karena A kongruen B modulo M, maka terdapat bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan KM. Nah, lalu terdapat X bilangan bulat juga, sehingga A kurang B kali X sama dengan KM dikali X. Nah, sehingga AX kurang BX sama dengan KXM. Nah, kemudian yang kedua, dari pertanyaan yang kedua kita dapat C kongruen D modulo M. Itu maka terdapat bilangan bulat T sehingga C kurang D sama dengan TM. Nah, lalu terdapat Y juga bilangan bulat sehingga C kurang D dikali Y sama dengan TM dikali Y. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam sehingga kita dapat CY kurang DY sama dengan TYM. Nah, itu sebagai persamaan yang kedua. Nah, kemudian persamaan yang satu dan persamaan yang kedua tadi kita operasikan dengan menjumlahkan, itu AX kurang BX sama dengan KXM, itu sebagai persamaan pertama, dan CY kurang DY sama dengan TYM itu sebagai persamaan kedua. Nah, itu kita jumlahkan sehingga kita dapat AX kurang BX plus CY kurang DY sama dengan KXM plus TYM. Kemudian kita dapat AX kurang BX plus CY kurang DY itu sama dengan KX plus DY dikali M. Nah, sehingga kita kelompokkan AX plus CY dikurang BX plus DY itu sama dengan M dikali dengan KX plus DY. Nah, itu kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, karena K, T, X, dan Y itu adalah bilangan bulat, maka KX plus DY itu juga bilangan bulat. Itu maka dari persamaan yang ketiga tadi, kita akan sama artinya dengan AX plus CY sama dengan M dikali dengan KX plus DY plus BX plus DY, sehingga dengan menerapkan definisi 4.1 kita peroleh AX plus CY kurang BX plus DY sama dengan M dikali dengan KX plus DY sama dengan AX plus CY sama dengan M KX plus DY plus BX plus DY. Nah, sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk perkongruenan. Kita dapat AX plus CY itu kongruen dengan BX plus DY modulo M. Nah, untuk bagian keempat, yaitu bila A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD
modulo M. Nah, untuk pembuktian yang keempat, yaitu misalkan A kongruen B modulo M terdapat bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan KM. Lalu terdapat bilangan bulat C sehingga A kurang B dikali C sama dengan KM dikali C. Kemudian kita operasikan sehingga kita dapat AC kurang BC sama dengan KCM. Itu kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian karena C kongruen dengan D modulo M, maka terdapat bilangan bulat D sehingga C kurang D sama dengan TM. Lalu terdapat bilangan bulat B sehingga CD kurang D dikali B sama dengan TM dikali B, sehingga BC kurang BD sama dengan DBM. Itu kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu kita operasikan, kita jumlahkan, sehingga kita dapat AC kurang BD sama dengan KCM plus TBM. Sehingga AC kurang BD sama dengan M kali KC plus TB. Nah, itu kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, karena CBKD itu adalah bilangan bulat, maka KC plus TB itu juga bilangan bulat. Dari persamaan 3, maka kita akan dapat AC sama dengan M dikali KC plus TB plus BD. Nah, BD ini kita pindah ruas ke kanan. Nah, kemudian dengan menerapkan definisi 4.1 tadi, kita peroleh AC kurang BD sama dengan M KC plus TB. Nah, BD kita pindah ruas sehingga AC sama dengan M KC plus TB, di mana KC plus TB itu adalah bilangan bulat plus BD. Sehingga kita ubah dalam bentuk perkongruenan sehingga kita dapat AC kongruen dengan BD modulo M. Nah, untuk teorema 4.1 bagian kelima, yaitu yang berbunyi A kongruen dengan B modulo M dan D habis membagi M dengan D lebih dari 0, maka A kongruen B modulo D. Nah, untuk pembuktiannya, karena A kongruen B modulo M, maka terdapat bilangan bulat K sehingga A kurang B itu sama dengan KM. Kemudian, karena C habis membagi M dan C lebih dari 0, maka terdapat bilangan bulat D sehingga M sama dengan CT. Nah, kemudian dengan mengoperasikan persamaan yang pertama yaitu A kurang B sama dengan KM dan persamaan kedua yaitu M sama dengan CT, kita dapat A kurang B sama dengan KM, A kurang B sama dengan K kali CT, karena M itu adalah CT, kita ganti M-nya sehingga KM menjadi K kali C kali T. Nah, sehingga kita dapat A kurang B sama dengan C dikali KT. Nah, karena KT itu adalah bilangan bulat, maka K dikali T juga bilangan bulat. Nah, melalui persamaan yang ketiga akan sama artinya dengan A sama dengan C kali KT plus B. Kita pindah ruas B-nya. Nah, sehingga menerapkan menerapkan definisi 4.1 tadi, kita peroleh A kurang B sama dengan C dikali T. C dikali KT. Nah, sehingga A itu kongruen dengan B modulo C. Kemudian untuk bagian yang keenam, yaitu bila A kongruen dengan B modulo M dengan C lebih dari 0, maka AC kongruen dengan BC modulo M. Bukti yang keenam ini, karena A kongruen dengan B modulo M, maka terdapat bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan KM. Lalu terdapat bilangan bulat C dan C lebih dari 0, sehingga A kurang B dikali C sama dengan KM dikali C. Kemudian kita kalikan ke dalam sehingga kita dapat A
C kurang BC sama dengan KCN. Nah, sehingga kita dapat AC kurang BC sama dengan M kali KC. Nah, itu kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Oke, karena K dan C ini adalah bilangan bulat, maka KC adalah bilangan bulat juga. Gitu. Maka melalui persamaan satu, kita akan sama artinya dengan AC sama dengan M KC plus BC. Sehingga menurut definisi 4.1 tadi, kita peroleh AC kurang BC sama dengan M kali KC. Sehingga AC sama dengan M kali KC plus BC. Sehingga AC kongruen dengan BC modulo M. Kemudian untuk selanjutnya ada teorema 4.2 yang berbunyi, setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M kurang 1. Nah, jika A kongruen dengan R modulo M dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M, maka R itu disebut sebagai residu terkecil dari A modulo M. Nah, misalkan kita punya 17 kongruen dengan 1 modulo 4. Nah, maka 1 adalah residu terkecil dari 17 modulo 4 ini. Nah, begitu juga dengan residu terkecil dari 71 modulo 2 itu adalah 1. Kemudian residu terkecil dari 71 modulo 3 itu adalah 2. Dan residu terkecil dari 34 modulo 4 itu adalah 4. Nah, walaupun 34 kongruen dengan 9 modulo 5, tetapi 9 itu bukan residu terkecil dari 34 modulo 5. Nah, residu terkecil dari 34 modulo 5 ini adalah 4. Nah, untuk bukti dari teorema 4.2 yaitu menurut definisi, bila A kongruen dengan B modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga A kurang B sama dengan KM. Atau A sama dengan KM plus B dengan memindah ruas min B ke kanan. Nah, telah kita kenal bahwa jika A M bilangan bulat dan M lebih dari 0, maka A dapat dinyatakan sebagai bentuk A sama dengan MQ plus R, dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Ini berarti bahwa A kurang R itu sama dengan MQ, sehingga A kongruen dengan R modulo M. Nah, kemudian karena R itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M, maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu 0, 1, 2, 3, sampai M kurang 1. Nah, jadi setiap bilangan bulat positif itu akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara bilangan-bilangan 1, 2, 3 sampai dengan M kurang 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi 4.2 yang dimana pada A kongruen R modulo M dengan R itu lebih besar sama dengan 0 dan juga R itu kurang dari M, maka R itu disebut residu terkecil dari A modulo M. Nah, untuk kekongruenan ini itu ada himpunan 0, 1, 2, 3 sampai M kurang 1 itu disebut himpunan residu terkecil modulo M. Nah, contohnya itu himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, teorema 4.3. Teorema 4.3 menyatakan A kongruen B modulo M itu jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, pertama harus dibuktikan bahwa jika A kongruen B modulo M, maka A dan B memiliki sisa yang tidak sama jika dibagi M. Nah, A kongruen B modulo M itu kita misalkan A itu sama dengan MQ plus R1 dan B itu sama dengan MT plus R2, di mana R1 dan R2 nya ini lebih besar sama dengan 0 dan juga R1 dan R2 ini lebih kecil dari M. Nah, maka kita peroleh persamaan bahwa R1 dan R2 itu tidak sama. Maka A dikurang B itu sama dengan MQ kurang T ditambah R1 kurang R2.
Nah, karena Q dan T itu masing-masing bilangan bulat, maka Q kurang T juga bilangan bulat. Nah, misalkan kita Q kurang T itu kita misalkan dengan K, maka diperoleh persamaan A kurang B itu sama dengan KM ditambah R1 dikurang R2. Karena A kongruen B modulo M ini berarti R1 kurang R2 itu sama dengan 0, atau R1 itu sama dengan R2, ataupun R1 dikurang R2 itu sama dengan M. Nah, hal ini tidak mungkin sebab R1 kurang dari M dan R2 itu kurang dari M, dan M itu lebih besar dari 0. Nah, pernyataan ini merupakan pembuktian tersebut merupakan pembuktian yang salah. Nah, maka kita mencari pembuktian yang kedua, di mana kedua A dan B itu memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Nah, A kongruen B modulo M itu kita misalkan A itu sama dengan QM plus R, dan juga B itu TM plus R, ditambah R itu lebih besar sama dengan 0 dan R itu lebih kecil dari M. Nah, diperoleh persamaan A kurang B sama dengan Q kurang T kali M. Nah, karena Q dan T keduanya bilangan bulat, maka Q kurang T adalah bilangan bulat. Jadi, itu benar A kongruen B modulo M. Baik, pada teorema 4.4, ambil sembarang fungsi sebagai polinomial dengan koefisien bilangan bulat. Jika A kongruen B modulo M, maka fungsi A itu kongruen dengan fungsi B modulo M. Nah, pembuktiannya, kan diketahui polinomial itu memiliki persamaan X itu sama dengan Cn X pangkat N ditambah Cn kurang 1 X N kurang 1, nah ditambah Cn kurang 2 X pangkat N min 2, seterusnya sampai C1X ditambah C0. Dengan C itu bilangan bulat untuk I itu sama dengan 1, 2, seterusnya sampai N. Nah, A kongruen B modulo M itu maka diperoleh persamaan A kuadrat kongruen dengan B kuadrat modulo M, A pangkat 3 kongruen B pangkat 3 modulo M, dan juga seterusnya sampai A pangkat N kongruen dengan B pangkat N modulo M. Nah, jika kita masukkan ke fungsinya, diperoleh FA itu sama dengan Cn A pangkat N ditambah Cn kurang 1 A pangkat N kurang 1, dan seterusnya sampai C1A plus C0. Nah, begitu juga pada fungsi B itu sama dengan Cn B pangkat N ditambah Cn kurang 1 B pangkat N kurang 1, seterusnya sampai C1B plus C0. Nah, jika A pangkat J itu kongruen dengan B pangkat J modulo M, maka CJ A pangkat J itu kongruen dengan CJ B pangkat J modulo M. Untuk J itu sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Menurut teorema 4.1 yang ketiga, Cn AN plus Cn kurang 1 AN kurang 1 A pangkat N kurang 1 tambah seterusnya sampai C1A plus C0 itu itu kongruen dengan CnB pangkat N ditambah Cn kurang 1 B pangkat N kurang 1, seterusnya sampai C1B plus C0 modulo M. Nah, ini merupakan pernyataan yang terbukti benar. Teorema 4.5, di mana menyatakan yang pertama itu AX kongruen AY modulo M bila dan hanya bila X kongruen Y mod M per EPB AM. Buktinya, bila AX itu kongruen dengan AY modulo M, maka AX kurang AY itu sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Sehingga diperoleh persamaan A per EPB AM X kurang Y itu sama dengan M per A EPB AM kali K. Nah, diperoleh persamaan A per EPB AM itu habis membagi A per AM X kurang Y, sehingga diperoleh EPB dari M per EPB AM dan A per EPB AM itu sama dengan 1, maka X kongruen dengan Y itu modulo M per EPB AM. Nah, ini merupakan pernyataan yang terbukti. Nah, selanjutnya teorema 4.5 yang nomor 2, yaitu AX kongruen AY modulo M dan EPB A dan M itu sama dengan 1, maka X kongruen dengan Y modulo M. Nah, buktinya, bila AX itu kongruen dengan AY modulo M, maka ada bilangan bulat K sehingga AX kurang AY itu sama dengan K kali M. Nah, kita keluarkan A-nya menjadi A dikali X kurang Y itu sama dengan KM, sehingga X kurang Y itu sama dengan KM per A. X kurang Y itu sama dengan K per A kali M. Nah, karena EPB AM itu sama dengan 1, maka A tidak habis membagi M. Karena X dan Y bilangan bulat, maka X kurang Y juga bilangan bulat. Nah, jadi K per AM
adalah bilangan bulat. Demikian juga karena M bilangan bulat, maka K per A adalah bilangan bulat juga. Jadi X kongruen Y modulo M itu terbukti dengan pernyataan berikut. Selanjutnya teorema 4.5 yang ketiga, yaitu X kongruen Y modulo MI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai R bila dan hanya bila X kongruen Y modulo M1, M2, M3 sampai MI. Nah, buktinya bila X kongruen Y modulo MI untuk I sama dengan 1,12 sampai R, maka M itu habis membagi X kurang Y untuk I itu sama dengan 1, 2 sampai R. Karena itu X kurang Y adalah kelewatan MI, sehingga M1, M2, M3, seterusnya sampai MR itu habis membagi X kurang Y, jadi X kongruen Y modulo M1, M2, M3 sampai MR terbukti. Definisi 4.3, himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 sampai Rm disebut residu lengkap modulo M bila setiap bilangan-bilangan bulat kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu di antara R1, R2, R3 dan sampai Rm. Nah, contoh ada himpunan 45, min 9, 12, min 22, dan 24. Nah, himpunan ini adalah sistem residu lengkap modul 5. Nah, kita periksa dengan modulo bahwa 45 ini kongruen dengan 0 modulo 5. Nah, itu juga seterusnya min 9 kongruen dengan 1 modulo 5, 12 itu kongruen dengan 2 modulo 5, min 22 itu kongruen dengan 3 modulo 5, dan 24 itu kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, yang kedua ada himpunan 0, 1, 2, 3 sampai 4. Juga sistem residu lengkap modulo 5 juga merupakan himpunan residu kecil dari modulo 5. Nah, adapun itu himpunan 4, 3, 1, 2, 0 pun merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5. Nah, kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Nah, dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan itu sebagai relasi ekivalen. Suatu relasi disebut relasi ekivalen jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, maupun sifat transitif. Nah, itu kita jabarkan seperti berikut. Jika M, A, B, dan C itu adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka sifat refleksinya itu adalah A kongruen A modulo M, dan sifat simetrisnya jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Nah, sifat transitifnya itu jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Teorema 4.6, dimana bila A kongruen B modulo M, maka EPB AM itu sama dengan EPB BM. Nah, pembuktiannya yang pertama, kita ambil A kongruen B modulo M itu sama dengan A kurang B sama dengan K kali M, dimana K itu merupakan bilangan bulat. Nah, diperoleh persamaan A EPB AM itu habis membagi A, dan EPB AM itu habis membagi M, maka EPB AM itu habis membagi B. Selanjutnya EPB AM itu habis membagi M, dan EPB AM itu habis membagi B, maka EPB AM itu habis membagi EPB B dan M. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua itu ada EPB BM itu habis membagi B, EPB BM itu habis membagi M, maka EPB BM itu habis membagi A. Selanjutnya EPB BM itu habis membagi A, dan EPB BM itu habis membagi M, maka EPB BM itu habis membagi EPB A dan M. Dari EPB AM itu habis membagi EPB BM, dan EPB BM itu habis membagi EPB AM, maka diperoleh persamaan EPB AM itu sama dengan EPB BM. Nah, pernyataan ini telah terbukti. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu definisi 4.4. Sebuah sistem residu direduksi modulo M adalah himpunan RI sedemikian RI, M sama dengan 1, RI tidak kongruen R modulo M bila I tidak sama dengan J. Dengan demikian, setiap bilangan bulat A yang relatif prima dengan M kongruen modulo M dengan suatu RI dari himpunan itu. Jelas bahwa sistem residu direduksi
dapat diperoleh dari sistem residu lengkap modulo M dengan mencoret suku-suku yang tidak relatif prima dengan M. Contohnya yaitu himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, dan 24 adalah sistem residu lengkap modulo 5. Jika 45 dicoret, maka himpunan negatif 9, 12, negatif 22, 24 adalah sistem residu direduksi modulo 5. Sebab negatif 9 tidak kongruen 12 modulo 5, negatif 9 tidak kongruen negatif 22 modulo 5, negatif 9 tidak kongruen 24 modulo 5, 12 tidak kongruen negatif 22 modulo 5, 12 tidak kongruen 24 modulo 5, dan negatif 22 tidak kongruen 24 modulo 5. Selanjutnya yaitu ada teorema 4.7. Ambil A, M sama dengan 1. Misalkan himpunan R1, R2, R3 sampai Rm sebagai sistem residu lengkap atau direduksi modulo M. Maka himpunan AR1, AR2, AR3 sampai ARM adalah sistem residu lengkap atau direduksi modulo M. Bukti teorema 4.7 yaitu bila R1, M sama dengan 1, maka AR1, M sama dengan 1, sebab A, M sama dengan 1. Dan ada sama banyak suku-suku AR1, AR2, AR3 sampai ARM dengan R1, R2, R3 sampai Rm. Jadi, himpunan R1, R2, R3 sampai Rm juga sistem residu lengkap modulo M. Untuk membuktikan himpunan AR1, AR2, AR3 sampai ARM sebagai sistem residu direduksi modulo M, harus dibuktikan ARI tidak kongruen ARJ modulo M untuk I tidak kongruen J. Jadi menurut teorema 4.5, bila AX kongruen AY modulo M dan A, M sama dengan 1, maka X kongruen Y modulo M. Jadi bila ARI kongruen ARJ modulo M, maka RI kongruen RJ modulo M. Pada hal ini, menurut ketentuan RI tidak kongruen RJ modulo M. Jadi ARI tidak kongruen ARJ modulo M. Ini berarti bahwa AR1, AR2, AR3 sampai ARM adalah sistem residu direduksi modulo M. Lalu teorema selanjutnya yaitu 4.8. Ambil bilangan P prima. Bila P tidak habis membagi A atau A, P sama dengan 1, maka A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. Bukti, misalkan himpunan 1, 2, 3 sampai dengan P-1 sistem residu direduksi modulo P. Bentuk himpunan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A. Maka menurut teorema 4.7, A, 2A, 3A sampai dengan P-1A adalah sistem residu direduksi modulo P sebab A, P sama dengan 1. Selanjutnya, pasangkan setiap elemen himpunan 1, 2, 3 sampai dengan P-1 dengan hanya satu elemen dari himpunan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A. Sedemikian, I kongruen JA modulo P untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P-1 dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P-1. Kita gandakan elemen-elemen himpunan 1, 2, 3 sampai dengan P-1. Demikian pula himpunan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A. Sehingga menurut teorema 4.1 didapat 1, 2, 3 sampai dengan P-1 sama dengan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A modulo P. Lalu A pangkat P-1, 1, 2, 3
sampai dengan P-1 kongruen 1, 2, 3 sampai dengan P-1 modulo P. A pangkat P-1, P-1 faktorial kongruen P-1 faktorial modulo P. Karena P-1 faktorial P sama dengan 1, maka A pangkat P-1 sama dengan 1 modulo P terbukti. Baik, materi selanjutnya yaitu teorema 4.9. Untuk setiap bilangan bulat A, A pangkat P kongruen A modulo P. Bukti, ambil sembarang bilangan sedemikian sehingga A, P sama dengan 1 atau A, P sama dengan P. Jika A, P sama dengan 1, maka menurut teorema Fermat, AP-1 sama dengan 1 modulo P. Kedua ruas dikalikan A, maka didapatkan A kali AP-1 kongruen A modulo P atau A pangkat P kongruen A modulo P. Jika A, P sama dengan P, maka P habis membagi A sehingga A kongruen 0 modulo P. Jadi, A pangkat P kongruen A modulo P. Teorema Fermat mempunyai banyak kegunaan dalam pengembangan teori bilangan. Lalu ada contohnya yaitu, berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11? Pembahasannya yaitu, menurut teorema Fermat, 5 pangkat 10 sama dengan 1 modulo 11. 5 pangkat 38 sama dengan 5 pangkat 10 dikali 3 ditambah 8, kongruen 5 pangkat 10 pangkat 3, 5 pangkat 2 pangkat 4 modulo 11. Kongruen 5 pangkat 10 pangkat 3, 25 pangkat 4 modulo 11. Kongruen 5 pangkat 10 pangkat 3, 3 pangkat 4 modulo 11. Kongruen 81 modulo 11. Kongruen 4 modulo 11. Jadi 5 pangkat 38 dibagi 11 bersisa 4. Teorema Fermat dapat juga digunakan untuk mengetahui suatu bilangan n apakah merupakan bilangan prima atau bukan. Selanjutnya yaitu teorema 4.10. Jika P dan Q bilangan-bilangan prima yang berbeda, sedemikian sehingga A pangkat P kongruen A modulo Q dan A pangkat Q kongruen A modulo P, maka A pangkat PQ kongruen A modulo PQ. Bukti, menurut teorema 4.9, A pangkat P pangkat Q kongruen A pangkat P modulo P sebab P bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A pangkat Q kongruen A modulo P, maka kekongruenan A pangkat Q pangkat P kongruen A modulo P menjadi A pangkat Q P kongruen A modulo P. Ini berarti P habis membagi A pangkat PQ min A. Menurut teorema 4.9, A pangkat P pangkat Q kongruen A pangkat P modulo Q sebab Q bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A pangkat P kongruen A modulo Q, maka kekongruenan A pangkat P pangkat Q kongruen A modulo Q menjadi A pangkat PQ kongruen A modulo Q. Ini berarti Q habis membagi A pangkat PQ min A. Sekarang P habis membagi A pangkat PQ min A dan Q habis membagi A pangkat PQ min A, maka PQ habis membagi A pangkat PQ min A atau A pangkat PQ kongruen A modulo PQ. Jadi terbukti. Selanjutnya yaitu definisi 4.5, yaitu persamaan bentuk fx kongruen 0 modulo M, disebut perkongruenan modulo M. Lalu definisi 4.6, ambil R1, R2, R3
sampai dengan Rm dinyatakan sebagai sistem residu lengkap modulo M. Banyaknya penyelesaian dari Fx kongruen 0 modulo M adalah banyaknya R1 yang memenuhi sehingga Fr1 kongruen 0 modulo M. Menurut teorema banyaknya solusi tak akan melebihi dari M, bila M kecil mudah dihitung. Lalu ada contoh dari definisi 4.6 yaitu X kuadrat ditambah 1 kongruen 0 modulo 7. Tidak mempunyai solusi, sebab dari bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak ada yang memenuhi X sehingga X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 7. Sedangkan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 5 mempunyai dua solusi yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk selanjutnya ada definisi 4.7. Ambil fx sama dengan a0 x pangkat n plus a1 x pangkat n-1 sampai an x pangkat 0. Nah, bila a0 tidak kongruen dengan 0 modulo m, maka derajat dari fx kongruen dengan 0 modulo m adalah n. Nah, bila A0 kongruen dengan 0 modulo m, ambil bilangan bulat positif terkecil J sedemikian sehingga AJ tidak kongruen dengan 0 modulo m. Maka derajat dari fx kongruen 0 modulo m adalah n kurang J. Nah, bila tak ada bilangan bulat positif J yang demikian, artinya semua koefisien dari fx adalah kelipatan dari m. Maka tak ada derajat yang ditunjukkan perkongruenan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa derajat dari fx kongruen dengan 0 modulo m tak sama seperti dari polinom fx atau persamaan fx sama dengan 0. Derajat pada perkongruenan tergantung pada modulo, sedangkan pada persamaan tidak. Bila Gx sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 1, maka Gx kongruen dengan 0 modulo 5 berderajat 3. Gx kongruen dengan 0 modulo 3 berderajat 2. Dan Gx sama dengan 0 berderajat 3. Kemudian untuk selanjutnya ada teorema 4.11. Bila D habis membagi M dan D lebih dari 0, dan bila U adalah sebuah solusi dari fx kongruen dengan 0 modulo M, maka U adalah sebuah solusi dari fx kongruen dengan 0 modulo D. Nah, untuk buktinya, menurut teorema 4.1 bagian 5 tadi, yaitu bila A kongruen B modulo M dan D habis membagi M dengan D lebih dari 0, maka A kongruen B modulo D. Nah, jadi fx kongruen dengan 0 modulo M dengan D habis membagi M dan D lebih dari 0, maka fx kongruen dengan 0 modulo D. Nah, sehingga bila U solusi dari fx kongruen dengan 0 modulo M, maka U juga itu adalah solusi dari fx kongruen 0 modulo D. Jadi apa yang harus dibuktikan pada teorema 4.11 ini sudah terbukti dengan bantuan teorema 4.1 bagian 5 tadi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.